Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Sosok istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati menjadi salah satu kunci kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut keterangan polisi, Putri Chandrawati berada di lokasi saat Brigadir J dieksekusi. Satu persatu orang-orang di lingkaran Irjen Verdi Sambo terseret pusaran kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Verdi Sambo yang diduga sebagai aktor utama drama pembunuhan, ajudannya Baradae dan Brigadir Riki serta Kuat Ma'ruf, sopir dari Putri Chandrawati, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri menyatakan polisi menemukan 5 DNA di lokasi tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Temuan DNA inilah yang dijadikan titik awal penyidikan kematian sang brigadir. Penyidik akhirnya mengetahui bahwa terdapat 6 orang termasuk korban yang berada di lokasi tewasnya Brigadir J saat terjadi insiden pembunuhan. 5 temuan DNA di TKP tersebut antara lain milik Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki, Kuat Ma'ruf, dan istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Riki dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Dalam kasus ini, sosok istri Verdi Sambo Putri Chandrawati memegang peranan kunci. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan melemparkan spekulasi ke publik dengan mengatakan motif pembunuhan tidak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membubarkan Satgas Khusus atau Satgasus Polri yang sebelumnya dipimpin Irjen Pol Verdi Sambo. Sejak Satgasus dibubarkan, tidak ada lagi kegiatan Satgasus yang dibentuk oleh tersangka Verdi Sambo. Sebelum terjerat kasus pembunuhan, Verdi Sambo memimpin Satgasus sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diteken tanggal 1 Juli 2022 dan berlaku hingga 31 Desember 2022. Kewenangan Satgasus saat itu menyelidiki sejumlah perkara yang diatur dalam KUHP seperti narkotika, ITE, hingga tindak pidana pencucian uang. Namun kini Satgasus resmi bubar dan tidak ada kegiatan lagi. Dan malam hari juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgas Sus Polri. Pada malam hari juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgasus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgasus Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada, tentunya akan kita update lagi kepada rekan-rekan. Indonesia Police Watch menyayangkan puluhan anggota kepolisian yang melanggar etik dan diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahkan meminta Kapolri mencopot Irjen Verdi Sambo dan anggota lain jika terbukti melanggar kode etik sebelum sidang pidana pembunuhan Brigadir Yosua digelar. Sugeng menilai pengaruh Verdi dan teman-temannya tidak hanya di Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih, tetapi juga internal kepolisian masih kuat. Meski ia telah dinonaktifkan dan tidak lagi menjabat sebagai Kadif Propam dan Kepala Satgasus. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan atas 56 anggota Polri, 31 personel terbukti melanggar kode etik atas ketidakprofesionalitasannya dalam olah TKP. Kita bahas lebih dalam dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang sore ini bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore, halo, selamat sore Mbak.
Ya, terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Ini masih menjadi concern kita bersama ya Pak, setelah ada 31 dari 56 personel kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tidak profesional, ada dugaan obstruction of justice. Apa pandangan Anda? Ini yang sangat mengagetkan ya dan sangat disayangkan karena 31 orang ini mengetahui bahwa tindakan obstruction of justice itu terlarang ya, merusak tempat kejadian perkara, menghilangkan barang bukti, bahkan mungkin merekayasa cerita itu adalah terlarang, tapi dengan sengaja melakukan. Ini yang menjadi tanda tanya. Karenanya tindakan pengenaan sanksi etik melalui satu pemeriksaan kode etik yang berujung kepada pemberhentian tidak dengan hormat bagi mereka yang mengetahui dan dengan sengaja melakukan obstruction of justice ini di PPDH ya. Mungkin kalau mereka yang cuma dibohongi ya, dibohongi loh ya, tidak tahu tapi kemudian disesatkan gitu. Kemudian bertindak tidak hati-hati, ya memang ada pembedaan sanksi ya. Yang kedua, dalam perbuatan unprofessional conduct yang unsurnya sengaja tersebut, terdapat juga satu tindak pidana sungguhnya. Ya, tindak pidana pasal 221, junto pasal 33, junto pasal 55, 52, maksud saya 52 ya, yaitu tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga. Karena ancaman hukumannya itu tertinggi 4 tahun, ditambah sepertiga kan jadi 5 tahun 3 bulan ancamannya. Nah ini bisa ditahan ini. Kalau hanya 4 tahun ya tidak bisa ditahan. Tetapi kalau dengan ditambah sepertiga, ditambahkan pasal 52 52 yang sepertiga ini bisa ditahan ya. Baik, tapi sampai dengan saat ini tadi belum ditahan ya, Pak Sugeng? Sudah ada yang ditahan ya, sudah ada yang ditahan. 11 ya, 11 personel saja. 11 ya. Ini mungkin terkait pasus ya, penempatan khusus dalam rangka pemeriksaan kode etik ya. Nah, pemeriksaan dalam rangka kode etik. Nah, bagi yang lain yang memenuhi unsur pasal 221, 233, junto pasal 52 ini bisa ditahan ini ya, di luar 11 orang itu ya. Baik, Pak Sugeng, saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan pelanggaran kode etik. Kalau tadi katanya Pak Sugeng mengatakan bahwa pelanggaran kode etik terutama untuk obstruction of justice itu terlarang sekali untuk para penegak hukum gitu ya. Dalam hal ini anggota kepolisian. Apa saja Pak aturannya, konsekuensi hukum yang diterima oleh para pelanggar hal seperti ini, baik tadi ya secara hukum maupun secara administratif? Ya. Secara kode etik ya, ini adalah internal etik ya. Itu ada ketentuan tentang Perkap nomor 7 tahun 2002, ini adalah perkap terbaru ya. Ada kewajiban untuk penyelidik dan penyidik. Nah ini kena untuk petugas dari Polres Jakarta Selatan, ya, juga Polda Metro Jaya, kemudian mungkin dari Propam ya, yang tugasnya memang melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi dengan sengaja ya membuat rekayasa kasus, ya, membuat rekayasa kasus, tidak kemudian antara lain juga tidak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan semestinya. Ini diatur dalam perkap kode etik tersebut. Yaitu apa? Tidak melakukan misalnya pemasangan polis lain. Kemudian tidak membuat foto-foto lokasi, ya. Melakukan
pengambilan foto-foto lokasi, fotografi forensik, tidak kemudian mendata dan membuatkan berita acara penemuan barang bukti, ya. Kemudian tidak melakukan penyitaan barang bukti, ya. Kemudian melakukan satu pemeriksaan lab score dengan sesuai prosedur. Nah, ini kepada penyidik, ya. Banyak sekali ini ya, katakanlah lapisan pelanggaran itu berlapis-lapis, banyak sekali. Bahkan sebagian besar ini sudah masuk ranah pidana. Begitu Pak Sugeng. Nah, itu pidana ya, pengadilan. Nah, ada juga yang ranahnya bukan penyidik ya. Ya misalnya bawahan ya, tetapi yang bukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Oke. Seorang anggota yang diperintah untuk melanggar kode etik atau melanggar hukum, sebetulnya menolak perintah atasan, ya. Tapi bisa Pak, bisa Pak. Nah itu dia, ya. Nah ini. Oh ya, sebenarnya bisa, tapi dia mau apa tidak? Betul. Nah kenapa, ya kan? Dia tidak bisa menolak. Apakah karena sekedar perintah bintang 2 kepada dia, atau sebetulnya terjadi relasi yang panjang sebelumnya? Ya, pokoknya apapun perintahnya taken for granted, ya, benar atau salah, perintahnya adalah sopan ditoratu, ya, dilaksanakan. Nah, ini juga kena, ya. Iya Pak. Jadi tadi yang perlu kita garis bawahi Pak, bisa para katakanlah personel atau bawahan ini menolak karena memang sudah aturannya bahwa mereka bisa menolak kalau wajib. Ya, wajib. Betul, tapi tidak mau. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah sebegitu kuatkah pengaruh Ferdy Sambo ini sampai dibantu gitu sedemikian rupa, banyak kemudian sangat detil, sangat ya tadi sampai berlapis-lapis gitu tindak yang mengarah ke arah pidana dilakukan oleh puluhan personel polisi ini. Bagaimana pertanyaannya? Iya. Jadi sebegitu kuat ya Pak Sugeng pengaruh Ferdy Sambo sampai dibantu sedemikian rupa. Justru itu ya, relasi kuasa yang terjadi antara Ferdy Sambo dengan para anggotanya di bawah ini yang harus kita teliti ya. Irsus pasti meneliti ya. Begitu kuasanya, bahkan seorang bintang 1 yang levelnya hanya 1 tingkat itu bisa turut ya. Ada apa ini sebetulnya? Mungkin mereka terbangun sudah lama dalam relasi kegiatan-kegiatan yang memang terlarang atau terlarang oleh hukum, ya mengolah kasus misalnya menjadi dalam satu proses tugas gitu, mereka biasa misalnya sepakat untuk melanggar hukum dalam tugasnya. Alasannya apa? Kepentingan. Kepentingan apa? Mungkin yang berkaitan dengan ekonomi, mendapatkan uang ya, atau dalam relasi jabatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat segala macam. Oke, dijanjikan Ya. seperti itu ya Pak ya? Betul ya. Nah, kita melihat di sini Pak Sugeng, nama-nama yang terlibat atau diduga terlibat dalam katakanlah pemeriksaannya gitu 30 dari 56 terus kemudian 31 dianggap memang melanggar kode etik, ini semuanya tidak berada dalam katakanlah divisi yang sama gitu, menyebar sedemikian rupa. Yang kita khawatirkan sebagai masyarakat adalah apakah praktik seperti ini atau katakanlah kerjasama seperti ini sudah terbangun, budayanya sudah terbangun begitu lama dalam internal kepolisian negara kita? Jadi saya meneliti dokumen Satgasus ya. Rupanya Pak Ferdy Sambo ini pernah menjabat ketika zaman zaman Pak Tito kalau tidak salah ya. Beliau ini sekretaris Satgasus ya, pernah. Kemudian menjadi ketua Satgasus pada zaman Pak Idam Aziz ya. Waktu zaman bintang 1 di dalam Dirtipidum ya. Nah, artinya ini sudah dari 2019 sudah mempunyai pengaruh yang besar terhadap para anggota yang ada di dalam Satgasus. Ya. Kemudian mengapa tersebar? Ya, karena itu saya katakan relasi hubungan ini relasi yang dibungkus
oleh satu kebiasaan yang mungkin melanggar hukum ya dalam kelihatan dalam praktek penanganan kasus-kasus di Satgasus. Karena ada isu ya Satgasus ini terlibat dalam perlindungan praktek perjudian. Ya, ini akan angka yang besar. Yang disebut kode Tapi 303 itu ya. Betul ya. Ini kan menjadi isu ya. Karena di dalam kewenangan Satgasus itu ada 5 tindak pidana yang mereka tangani. Yang tumpang tindih dengan satuan kerja reserse yang sudah terstruktur ya. Oke. Artinya ini kan non struktural ya. Jadi begitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam karena saya tadi jadi tergelitik terkait dengan keberadaan Satgasus Merah Putih di internal kepolisian. Tapi tahan dulu Pak Sugeng, kita akan lanjutkan kembali dialog kita di MNC News Now sesaat lagi pemirsa. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.